يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Malam hari ini kita akan berbicara tentang dimensi irfani Imam Ali alaihissalam, Tajul Arifin, Ibnul Ka'bah, putra yang dilahirkan di dalam Ka'bah pada 13 Rajab dan merupakan satu kemuliaan yang begitu luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehadiran seorang pemuda, la fata ila Ali wala saif ila Zulfiqar. Tidak ada pemuda kecuali Ali dan tidak ada pedang kecuali Zulfiqar. Ini keutamaan-keutamaan begitu banyak dan begitu luar biasa. Salah satu di antara keagungan yang ditegakkan adalah dengan pedang Zulfiqar. Malam ini kita melihat dari sisi dimensi irfani Imam Ali alaihissalam, karena ini satu hal yang sangat luar biasa. Seluruh tarekat-tarekat yang ada di seluruh dunia menisbahkan sanad mereka kepada Imam Ali alaihissalam. Karena Imam Ali dikenal sebagai Tajul Arifin, sebagai permatanya orang-orang arif, dan diri beliau pribadi memang melambangkan sebagai seorang arif yang begitu luar biasa. Di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 61, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mubahalah, Allah menjelaskan begini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabatahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Dan kalau kamu masih melakukan mengingkari dirimu setelah datang padamu itu pengetahuan, maka katakanlah, datanglah, panggillah putra-putra kami dan putra-putramu, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuanmu, diri-diri kami dan diri-dirimu. Kemudian kita bermubahalah dan menjadikan laknat Allah atas para pendusta. Ayat ini ketika Allah berbicara anfusana wa anfusakum, ini ada hal yang luar biasa di sini, bahwa yang dimaksud anfusana ini pada ayat ini berdasarkan banyak riwayat tidak lain adalah diri Rasulullah SAW dan Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih. Pada saat itu kita tahu peristiwa mubahalah di mana kemudian rahib-rahib dari pendeta Nasrani itu menentang atau mengingkari kerasulan Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah menantang mereka untuk melakukan mubahalah. Dan Rasulullah membawa putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kedua cucunya Hasan dan Al-Husain, dan di sini disebutkan sebagai abna'ana, putra-putra kami. Dan Rasulullah membawa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantunya, dan menyebutkan anfusana wa anfusakum. Anfusana berarti nafas kami, diri kami. Dan dalam konteks ini Imam Ali disebutkan oleh Rasulullah dalam sebutan yang begitu luar biasa. Di sini bagian dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, ya, bahwa kalau Rasulullah SAW, ya Ali ma'arafallah illa ana wa anta wa ma'arafani illallah wa anta wa ma'arafuka illallah wa ana. Ini hadis luar biasa
di mana Rasulullah mengatakan, wahai Ali, tidaklah mengetahui Allah itu dengan hakikat yang sesungguhnya kecuali aku dan engkau. Dan tidaklah mengetahuiku kecuali Allah dan dirimu. Dan tidak mengetahui dirimu kecuali Allah dan diriku. Ini luar biasa. Yang tahu antara Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib dalam hadis ini, yang tahu Rasulullah tidak lain adalah Allah dan Ali. Dan yang tahu tentang Ali tidak lain adalah Rasulullah dan Allah. Mengapa? Karena keagungan, baik keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun keagungan diri Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa sosok yang kita bicarakan malam hari ini sosok yang luar biasa, ya, sosok yang sangat agung, sosok yang disebut sebagai Tajul Arifin, permatanya orang-orang arif. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa untuk mengetahui hakikat Imam Ali sesungguhnya, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang biasa, ya, karena begitu luar biasanya keagungan yang ada pada diri Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ada banyak sekali apa yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini. Kita menemukan ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa, ya, pada Imam Ali bin Abi Thalib. Di antaranya dalam hadis atau diriwayatkan misalnya tentang terkait dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan, laqad ataitu sab'al lati lam yasbaqani ilaiha ahad. Allah memberikan kepada diriku ini 7 hal yang belum pernah Allah berikan pada sesatu orang pun. Alamtul asma. Allah mengajarkan kepadaku tentang asma. Jadi ketika di dalam pembicaraan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, di situ Allah mengatakan wa'allamal adamal asma kullaha. Kami ajarkan seluruh nama-nama kepada Adam ini. Dan di sini Imam Ali mengatakan alimtul asma. Aku mengetahui tentang asma ini. Tentang apa yang nanti kita bicarakan, ya, tentang asma ini. Kemudian wal hukumatil bainal ibad, dan ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan di antara hamba-hamba ini. Wa tafsirul kitab, kemudian tafsir dari Al-Quran. Wa qismatul haq minal maghanim bainal bani Adam, dan bagian-bagian yang benar di antara beragam kenikmatan di antara Bani Adam. Famasazun anni minal ilmi syai' illa waqad alimnaha mubarak. Tidaklah padaku itu ada sesuatu yang aku tidak ketahui kecuali Allah memberikan kepadaku pengetahuan. Walaqad ataitu harfan bi fathi alif harf. Telah diberikan kepadaku yaftahul alif harfun, yang dengan huruf alif itu terbentuklah huruf-huruf. Walaqad a'taitu zaujati mushafan fihi minal ilmi ma lam yasbiquha ilaihi ahad khasatan minallah wa rasulih. Dan Allah telah memberikan kepadaku seorang istri yang merupakan padanya ada mushaf dari beragam pengetahuan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya Allah khususkan kepada Rasulnya. 7 hal yang sangat luar biasa yang menggambarkan hakikat dari irfan yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Allah memberikan padanya itu pengetahuan tentang asma. Asma bermakna nama. Dalam jamak dari kata isim yang bentuk jamaknya asma. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ada banyak sekali Allah menyebutkan tentang asma ini. Allah menyebutkan wa'allama Adam al-asma, kami ajarkan pada Adam itu nama-nama. Kemudian juga Allah mengatakan awilullah awil rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna.
kamu manggil Allah, kamu manggil Ar-Rahman, manapun nama di antara yang kamu panggil itu adalah nama-nama Allah yang indah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahwa pada Allah itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah melaluinya. Nah, dalam gambaran tentang pembicaraan tentang asma ini, asma adalah manifestasi mazhar dari hakikat ismul jami' atau umul asma, ya, dari hakikat yang tunggal, ketunggalan yang tidak lain adalah nama Allah. Dari nama Allah ini muncullah beragam nama. Kita mengetahui nama-nama Allah itu begitu luar biasa yang menggambarkan tentang kesempurnaan, tentang hakikat keluarbiasaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan tentang asma misalnya, ada yang menyebutkan bahwa asma itu atau nama Allah itu tidak terbatas. Segala hal yang menunjukkan kesempurnaan merupakan nama Allah. Tapi Ibnu Arabi menyatakan nama Allah itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya Allah lah yang memperkenalkan nama-nama itu dan kita tidak berhak untuk menamai Allah dalam persepsi kita. Allah yang memperkenalkan itu kepada kita. Tetapi nama Allah ini nama yang tidak memiliki batasan karena kesempurnaan dan kemutlakannya. Nanti dalam pembahasan pembicaraan Ibnu Arabi ada yang disebut dengan nikahul asma, yaitu pernikahan di antara asma-asma itu. Bagaimana satu nama Hakim misalnya, atau nama Adil berjumpa dengan nama Rahman sehingga menghadirkan nama Asy-Syafi'. Nama kasih sayang Allah dengan nama keadilan Allah menghadirkan kemudian nama lain yang memberikan syafaat. Demikian juga nama-nama yang lain yang begitu luar biasa. Nah, nama ini adalah hakikat yang muncul yang menggambarkan hakikat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nama ini muncullah beragam hal. Jadi seluruh apa yang ada di alam semesta ini sebenarnya merupakan manifestasi atau mazhar dari nama-nama Allah. Segala hal yang ada di alam semesta ini, zahiran wa batinan, awal wal akhir, semua ini adalah gambaran yang menggambarkan dari nama Allah. Apapun yang kita saksikan di alam semesta ini, tidak lain padanya adalah manifestasi yang menggambarkan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat air ketika Allah mengatakan ja'alnal ma'a ja'alna kulli syai'in minal ma'il hayyin. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup, ya. Jadi bahwa air dalam konteks ini menggambarkan nama Hayyun Allah Subhanahu wa taala, nama hidup. Ini adalah manifestasi dari nama Hayyun itu yang menunjukkan segala hal yang dikenai oleh dirinya itu akan menghadirkan kehidupan padanya. Jadi karena itu kita menyaksikan sepanjang zaman manusia memilih untuk tinggal di pinggir-pinggir tempat air yang mengalir. Karena itu merupakan sumber kehidupan. Dan setiap segala sesuatu, sebagaimana Imam Ali mengatakan, segala sesuatu yang dialiri oleh air itu akan hidup. Jadi setiap benih yang terkena air, dia akan kemudian hidup dan berkembang. Kita bisa bayangkan negeri seperti negeri-negeri Timur Tengah, seperti Arab yang sangat gersang, yang kalau kita berada atau kita berkunjung pada musim panas, kita menyaksikan gunung-gunung atau bukit-bukit batu yang kering dan keresang. Tetapi ketika pada musim dingin kita datang pada tempat yang sama, kita menyaksikan tumbuhan-tumbuhan hidup, ya, rumputan-rumputan tumbuh kembali, bukit yang tadinya gersang menjadi hijau. Ini menunjukkan pada kita betapa air ini sebuah gambaran tentang kehidupan Allah. Kita menyaksikan api merupakan gambaran dari ghadab, kemarahan, nama ghadab. Jadi karena itu api itu
begitu menakutkan, begitu menyeramkan, dia membakar, walaupun pada konteks tertentu api itu diperlukan. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang tidak terkontrol, kita menyaksikan nyala yang begitu menakutkan dan membunuh siapapun. Ya. Ini gambaran dari amarah. Ya. Dan orang yang berada dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah, itu seperti nyala api yang keluar dari dirinya. Ya. Demikian gunung yang tinggi dan perkasa itu gambaran dari nama Qahar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengatakan apapun yang ada di alam semesta ini, sanurihim ayatina anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqqun. Kami paparkan semua tanda kami di alam semesta ini maupun pada diri mereka sehingga jelaslah dialah yang al-haq itu. Nah, sehingga segala sesuatu yang merupakan apapun ini, hatta yabisin fi kitabin mubin gitu kan, sampai tetes yang ada di dedaunan itu sudah ada pada kitab yang Allah paparkan. Sehingga segala hal yang ada di alam semesta ini tidak ada satu pun yang bukan dari manifestasi nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu memahami tentang hakikat nama Allah, maka dia memahami tentang beragam hal dari apa yang ada di alam semesta ini. Perubahan yang terjadi, keadaan yang beragam, baik peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada alam semesta ini, semua merupakan bagian dari manifestasi nama Allah itu. Jadi ketika seseorang itu memahami nama Allah ini, maka pada hakikatnya dia memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik secara zohir maupun batin. Tidak ada yang terlewat pada dirinya. Karena itu dalam apa yang disampaikan oleh Imam Ali tadi, laqad ataitu alimtu al-asma, menunjukkan Allah telah mengajarkan kepada Imam Ali salamullah alaihi ini pengetahuan yang paling hakiki tentang segala sesuatu. Tidak ada segala apapun yang terlepas di alam semesta ini kecuali berada dalam pengetahuan mereka zahiran wa batinan. Ini bukan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam itu nama-nama. Ini bukan cuma sekedar nama-nama relatif yang kita sebutkan sekarang, tapi seluruh realitas yang ada ini sehingga malaikat sadar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, bahwa Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Pada Adam alaihissalam, pengetahuan tentang asma ini menunjukkan pengetahuan tentang segala hal yang terjadi, yang telah terjadi, yang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan apapun yang ada di alam semesta ini tidak terlepas dari ilmu asma ini, pengetahuan tentang nama-nama. Jadi ketika kita mengetahui tentang nama ini, kita akan mengetahui tentang realitasnya. Dan Imam Ali memiliki pengetahuan tentang asma ini. Wal hukuma bainal ibad, ketetapan pada setiap seorang hamba di antara hamba. Kata hukumah ini diterjemahkan seringkali sebagai pemerintahan. Sebagian memaknai hukumah sebagai mahkamah, ya, sebagai tempat peradilan. Dan bahkan tidak ada sosok yang paling adil dalam menegakkan hukum itu setelah Rasulullah SAW kecuali Ali bin Abi Thalib. Karena itu, George Jordak misalnya menulis tentang kitab Sautul Adalah, suara keadilan. Bahkan dalam riwayat dikatakan pernah datang seorang penguasa jin atau raja jin yang menyerupai dalam wujud ular yang begitu besar, meminta kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengadili apa yang terjadi di antara bangsa jin, ya, dalam satu riwayat. Dan ini terjadi di masjid di Kufah, ya, ketika Imam Ali berada di Kufah. Dan di situ Imam Ali menegakkan satu mahkamah untuk menegakkan keadilan. Sehingga siapapun datang memohon keadilan kepada Ali bin Abi Thalib.
Tetapi bahwa ada juga yang memaknai hukumah dalam makna setiap ketetapan yang terjadi di antara hamba ini. Dari kata hakim, dan tidak seorang pun kedudukan yang sampai pada kedudukan hakim ini, kita tahu ada Luqmanul Hakim. Tetapi pada Rasulullah, sosok yang paling bijaksana, sosok yang paling memiliki kemampuan hikmah yang luar biasa, di antara seluruh hamba ini tidak lain adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itu misalnya, perkataan-perkataan Imam Ali itu dipenuhi dengan beragam pengetahuan. Ada yang dikumpulkan dalam Nahjul Balaghah misalnya, yang berisikan kemudian pidato-pidato dan khutbah-khutbah Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan kalimatul qasirah, perkataan-perkataan yang singkat, mutiara-mutiara yang begitu luar biasa pada Nahjul Balaghah ini. Risalah kefasihan ini. Ada karya yang lain yang mengumpulkan perkataan-perkataan Ali bin Abi Thalib, Ghurarul Hikam, ya, berisikan tentang perkataan-perkataan yang luar biasa. Pada setiap perkataan itu terkandung hikmah yang luar biasa. Jadi kata hukumah bainal ibad ini menggambarkan sosok pribadi Imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan seseorang yang paling hakim di antara seluruh hamba ini. Dialah yang paling mengetahui, paling bijaksana. Karena itu misalnya di dalam tradisi Islam seringkali seorang filosof itu dimaknai juga atau disebut juga sebagai seorang hakim. Jadi bukan karena dia penghukum, tapi mereka adalah ahli hikmah. Ya. Atau kadang-kadang sebut juga sebagai hakimul muta'alih. Ya. Yaitu seorang paling bijaksana dan muta'alih, yang paling agung di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirul kitab. Hal yang luar biasa pada diri Imam Ali bin Abi Thalib adalah penguasaan dan pengetahuannya tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Imam Ali mengatakan bahwa alamani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu min abwabil Quran wa likulli bab alfa bab. Kekasihku Rasulullah telah mengajarkan kepadaku tentang pintu-pintu dari Al-Quran ini. Dan dari setiap pintu itu ada 1000 pintu lainnya. Imam Ali mengatakan lil Quran lahu zahiran wal batinan walil batin nuhu sab'a bawatin. Al-Quran ini punya zahir dan punya batin, dan setiap batinnya ada 7 batin yang lain. Suatu saat Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan kunna qara'na al-Qur'ana inda Ali bin Abi Thalib wa ba'dana ba'da salatul isya wa man tahayna illa subh illa fi suratil Fatihah fi kalimati bismillahirrahmanirrahim walam yazalu illa fi nuqtati tahtal ba. Ibn Abbas mengatakan kami telah membaca suratil Fatihah bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan kami memulainya setelah Isya dan belum selesai sampai dengan subuh kecuali pada suratil Fatihah pada ayat Bismillahirrahmanirrahim pada titik yang berada di bawah huruf ba. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan luar biasanya pemahaman, pengetahuan yang Allah berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana hadis yang masyhur nyatakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia masuk melalui pintunya. Dan Ali bin Abi Thalib adalah babul alim. Dia pintu dari pengetahuan ini. Dan ini apa yang digambarkan tadi menunjukkan rahasia-rahasia dari Al-Quran ini. Setiap huruf Al-Quran ini begitu luar biasa pada apa yang ada pada pengetahuan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita mungkin hanya membaca zohir dari Al-Quran. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib memahami batin Al-Quran. Dan Imam Ali tidak pernah terlepas dari Al-Quran ini. Kalau kita bicara tentang irfannya Imam Ali bin Abi Thalib, maka apa yang kita ketahui itu tidak lain apa yang ada pada Al-Quran itu. Jadi kalau sebagaimana Al-Quran itu adalah kitab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang merupakan wahyu yang Allah sampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang sama kita memahami juga Imam Ali disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai natiqul Quran, ya, sebagai bahasanya Al-Quran atau lisannya Al-Quran. Sebagaimana hadis lain, misalnya Imam Ali mengatakan, anak kalamullahun natiq. Aku adalah kalam Allah yang berbicara. Jadi kalau Al-Quran itu adalah kalamullah samit, maka Imam Ali adalah kalamullahun natiq. Imam Ali mengatakan, aku adalah kalam Allah yang berbicara. Jadi ada wahyu dalam bentuk samit yang diam, yang kita baca sekarang sebagai mushaf Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita gali, tapi ada Al-Quran itu yang hidup, yang tidak lain adalah diri Rasulullah SAW dan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita ingin mengetahui irfannya Imam Ali bin Abi Thalib, maka irfan Imam Ali itu tidak lain adalah Al-Quran. Apa yang disampaikannya adalah gambaran Al-Quran. Bentuk dirinya adalah Al-Quran. Dan manusia ini tidak bisa hanya mendasarkan diri dengan sesuatu yang sifatnya diam atau sesuatu yang hanya berdasarkan bacaan. Manusia memerlukan sosok yang zohir yang menghadirkan Al-Quran itu dalam wujud yang hidup, ya. Sehingga manusia mengetahui bagaimana menjadi manusia Al-Quran ini. Karena itu seluruh apapun dimensi ruhaniah yang digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib semua berlandaskan Al-Quran. Ini hal yang luar biasa, ya. Kita seringkali atau banyak sekali para sufi misalnya menggambarkan hal-hal yang sepertinya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Tapi Imam Ali selalu menggambarkan apa yang ada pada dirinya, apa yang menjadi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Imam Ali mengatakan, "Ana ilmullah, aku adalah ilmu Allah." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia yang sempurna, san kamil, mengalirkan pengetahuan. Walisanullahu natik, dan merupakan lisan Allah yang berbicara. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran pada surah Zumar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah kemudian Rasul itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang sampai pada derajat sebagai manusia yang sempurna, maka mereka adalah cerminan ilahi. Wa ma ramaitu iz ramaitu walakinallaha rama. Tidaklah ketika aku melempar itu aku yang melempar, tapi Allah lah yang kemudian melempar di situ. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah dirinya ini tidak lain sebagai manifestasi dari hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangannya lah pandangan Allah, perkataannya lah perkataan Allah, diamnya lah diamnya Allah, bicaranya adalah pembicaraan Allah, setiap langkahnya adalah langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dirinya adalah manifestasi sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini sesuatu yang menggambarkan kita mengagungkan luar biasa pada sosok seorang melakukan pendewaan? Pendewaan itu ketika kita melepaskan diri seseorang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Imam Ali tidak lain sebenarnya merupakan curahan atau merupakan manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud manusia yang sempurna. Karena seluruh manusia sempurna itu adalah manifestasi paling utama, paling sempurna yang berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh sederhana, ketika kita bercermin, maka sosok yang ada di cermin itu akan mengikuti seluruh tindakan kita. Apa yang kita lakukan, dia menampilkan kembali. Demikian juga manusia yang sempurna ini, dia menampilkan kembali dari apa yang Allah inginkan. Sehingga tidak ada yang keluar dari diri mereka kecuali adalah perkataan Allah, kecuali adalah apa yang mereka mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Sebagai menyebutkan ini sebagai derajat qurbun nawafil, ya. Yaitu ketika seseorang sudah sampai pada
tingkat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ada pada dirinya tidak lain sebenarnya adalah sebagai manifestasi dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka manusia-manusia seperti ini, mereka telah sampai pada derajat kesempurnaan, ya. Mereka tidak pada derajat kesempurnaan itu bukan berarti diri mereka ini semakin zahir, ya. Bukan. Tetapi yang hadir adalah justru nafasur rahmani yang muncul pada diri mereka. Atau hakikat ilahi yang muncul pada diri mereka. Justru keegoan mereka, kedirian mereka hilang, ya, dalam kesempurnaan kehadiran ilahi pada diri mereka. Imam Ali adalah sosok yang memiliki kemampuan batiniah yang luar biasa sehingga menyaksikan hal-hal yang terjadi pada alam malakut. Walaqad nazartu fil malakut bi isni rabbi fama ghaba anni ma kana qabli wala ma ya'ti ba'di. Imam Ali mengatakan ini adalah syuhud malakuti, ya. Penyaksian pada tingkatan malakut menunjukkan betapa secara ruhania kesadaran yang ada pada Imam Ali bukan lagi hanya kesadaran pada tingkat material. Kesadaran sudah melampaui batas dari seluruh bagian alam ini. Walaqad nazartu fil malakut, dan aku telah menyaksikan apa yang ada di malakut itu biizni rabbi, dengan izin Tuhanku. Fama ghaba anni makana qabli, dan tidak hilang dariku itu apa yang pernah terjadi sebelumku dan apa yang akan datang setelahku. Dalam pengibaratan Rasulullah SAW mengibaratkan Imam Ali itu adalah sebagai pemilik ilmu balaya wal manaya, pemilik ilmu yang zahiran wa batinan, yang dahulu dan yang akan datang. Pada konteks perjalanan ruhania seseorang, ketika seseorang itu sampai pada makom siril qadar, dia mengetahui tentang takdir-takdir yang terjadi pada manusia ini, gitu. Jadi bukan cuma peramalan, ya. Kalau peramalan itu adalah orang yang mencoba untuk merekonstruksi tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi. Tapi syuhud adalah penyaksian. Penyaksian realitas dari segala sesuatu ini pada alam yang berbeda, gitu. Pada alam yang malakut. Sehingga pada alam malakut itu tidak ada yang tersembunyi. Apa yang ada terdahulu maupun yang akan terjadi, yang akan datang, semuanya hadir di alam tersebut. Sehingga ketika seseorang sampai pada derajat ruhania yang luar biasa, mereka mampu menyaksikan apa yang ada pada sirul qadar, sehingga apapun di alam malakut itu dia akan ketahui. Dan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Subhanaka ma'azoma ma yara min khalqika wa ma asghar kulla azima fi jambi qudrataka wa ma ahulu ma yara minal malakutika. Imam Ali mengatakan, Maha suci engkau, betapa agungnya yang disaksikan dari hamba-hambamu, dan tidak ada sesuatu yang kecil. Wa ma asghar kulla azima. Setiap keagungan itu fi jambi qudratik, dalam kekuasaan dirimu. Dan apa yang ada dan telah disaksikan di alam malakut tentang segala sesuatu ini. Jadi Imam Ali adalah sosok yang sampai pengetahuannya, sampai penyaksiannya bukan hanya pada alam yang ada secara zahir ini, tapi juga secara batin. Dalam konteks kemudian kesadaran ketuhanan, ini satu hal yang menarik. Itu pernyataan Imam Ali yang luar biasa. Ini hakikat tauhid yang luar biasa, yang diajarkan Imam Ali dan mengajarkan kemudian kesadaran realitas yang paling hakiki. Ketika Imam Ali mengatakan wa ghaibun fi syiddati zuhuri, bahwa Tuhan itu gaib, dianggap gaib dalam kesempurnaan kebenderangan dirinya, kejelasan dirinya. Jadi bahwa sesungguhnya dalam pandangan Imam Ali, dalam kesadaran Imam Ali, dalam irfan Imam Ali, kesadaran tentang Allah itu sebenarnya sesuatu yang sangat jelas, sangat benderang. Tidak ada yang lebih jelas dan lebih benderang dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kebenderangan itulah yang kemudian manusia menganggap Allah dalam kegaiban.
Padahal bagaimana mungkin dia adalah zat yang gaib, sementara dirinya adalah zat yang paling jelas dan benderang. Dalam konteks apa? Dalam keseluruhan hakikatnya. Baik secara hujahnya, yang menunjukkan bukti-buktinya, bahwa bukti yang ada pada Allah itu begitu jelas, begitu gamblang. Jadi orang yang mengingkari kemudian kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya bukan karena tidak ada bukti, bukan karena tidak benderangnya bukti itu di hadapan mereka, tapi lebih karena kebutaan mereka atas bukti. Sebagaimana kita menyaksikan cahaya matahari yang demikian kuatnya, bukan karena matahari itu tidak benderang ketika mata kita menjadi gelap karenanya, tapi karena keterbatasan mata ini untuk menyaksikan sesuatu yang begitu luar biasa. Dirinya adalah yang paling jelas, paling benderang, bahwa kita ini adalah sosok yang sebenarnya tidak jelas. Kenapa? Pertama, kita sosok yang paling terbatas. Yang kedua, kehadiran kita ini karena Allah Subhanahu wa taala mencurahi keberadaan pada kita. Ya ayuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kami itu fakir pada Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita ini adalah sesuatu makhluk yang paling nyata, sementara kita ini justru dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak menyadari tentang kenyataan, tentang realitas yang sesungguhnya, tentang keberadaan yang begitu jelas tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan man kana fi hadzal a'ma wa huwa fi akhirati a'ma. Mereka itu buta aja. Karena kebutaan mereka, mereka tidak menyaksikan dalam kebenarannya. Imam Ali mengajarkan dalam hal yang paling mendasar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang paling benderang, paling jelas. Tidak ada yang lebih jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang paling dasar, sadaran tidak ada yang paling hakiki, paling jelas, paling benderang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali mengatakan wa fi dakhil asya la bimuzajjah wa la fi khariji anil asya la bimuzayyalah. Dia berada dalam segala sesuatu tapi bukan bagian dari segala sesuatu ini. Dia berada di luar dari segala sesuatu, bukan dalam konteks bahwa ada dua hal yang berhadapan. Segala sesuatu ini berada dalam liputan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berada dalam pancaran Allah Subhanahu wa taala. Alamah Toba-Tobai menjelaskan pernyataan yang sangat menarik. Kita hanya mampu menyaksikan segala hal yang terbatas ini, menunjukkan betapa kita terbatasnya, sehingga yang hanya mampu yang kita saksikan adalah hal-hal yang terbatas. Ketika seluruh batasan-batasan ini dihilangkan, maka tampaklah dia yang tidak terbatas. Jadi seseorang harus menaikkan pandangannya dari tingkat yang terbatas pada tingkat yang tidak memiliki batas. Sehingga disitulah dia mampu memiliki kesadaran penyaksian ilahiyah. Imam Ali mengajarkan kepada kita dalam konteks ini tentang satu hal yang luar biasa. Kita tidak bisa hanya membatasi diri kita untuk memiliki kesadaran paling hakiki tentang Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang itu melampaui beragam batasan ini. Ini yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengajarkan hakikat ketunggalan. Sebagaimana bahwa Allah itu berada pada segala sesuatu, tapi bukan menjadi unsur atau bagian dari segala sesuatu ini. Imam Ali mengatakan Allah itu berada di luar segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan diri Allah. Dia hanyalah manifestasi tampilan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bukan berhadapan ya. Beda kan kalau kita melihat benda yang terbatas, bahwa benda ini berada atau bukan benda tersebut, kita akan melihat dualitas di situ. Ada dua benda. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Ali, kalau hakikat Allah Subhanahu wa taala, dia terlepas dari segala sesuatu. Imam Khomeini rahmatullah alaih dalam suratil Fatihah menjelaskan dengan satu kisah pendekatan yang menarik.
ketika ada seekor ikan bertanya di mana lautan. Sehingga semua ikan yang dia jumpai, dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan tidak satu ekor ikan pun mampu menjelaskannya. Sampai kemudian salah satu di antara ikan itu kemudian berkata, Nun, di sana itu ada ikan yang paling tua dan paling bijaksana di antara kita. Dia akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kemudian ikan-ikan itu mereka beramai-ramai mendatangi ikan yang bijak itu. Dan salah satu di antara ikan berkata kepada ikan yang bijak itu, pada kami ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini tidak satu pun di antara kami mampu menjawabnya. Berilah kami petunjuk dengan jawaban atas pertanyaan kami ini. Ikan yang tua itu berkata, apa pertanyaan kalian? Salah satu ikan berkata bahwa pertanyaan kami di mana lautan. Ikan yang bijak itu berkata, kalian tidak akan mampu memahaminya. Tapi mereka mendesak, ikan itu berkata, lautan berada di dalam diri kita, di luar diri kita. Lautan itu berada di hadapan kita, di belakang kita, di atas, di bawah kita, di kanan dan kiri kita. Kita berada dalam lautan dan lautan meliputi kita. Lautan memberikan kehidupan kepada kita dan kita hidup di dalam lautan. Ini tentu jawaban yang justru tambah membingungkan ya gitu bagi para ikan ini. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa yang menunjukkan apa yang disampaikan Imam Ali tentang hakikat tauhid ini begitu luar biasa ya. Sangat dalam memberikan penjelasan tentang hakikat ilahiyah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dan kemutlakannya dan bahwa apapun yang ada dalam semesta ini adalah manifestasi dirinya. Imam Ali mengatakan juga bahwa marifatullah subhanahu a'lal ma'arif. Pengenalan tentang Allah yang maha suci itu adalah pengenalan yang paling agung, paling tinggi derajatnya. Jadi Imam Ali seakan ingin menyatakan dalam konteks ini bahwa ketinggian derajat keilmuan itu tergantung dari objeknya. Ketika objek yang diketahui itu adalah objek yang paling mutlak, maka itulah ilmu yang paling agung. Itulah ilmu yang paling luar biasa. Dalam pernyataan yang lain misalnya, Imam Ali misalnya menjelaskan banyak hal ya, misalnya. Walaqad kana yujawiru fi kulli sanati bahra fa'arahu wa lam yarahu ghairi. Wa lam yajma' baitu wahid yawmaizin fil Islam ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah wa ana thalithuhuma. Ara nurul wahyi wa risalah wa ashumu rihin nubuwah. Wa laqad sami'tu ranatus syaitan hina nazal wahyi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah ma hazi ranah. Qala hadza syaitan qad aisa min ibadati annaka tasma ma asma wa taro ma aro ala annaka lasta binabi walakinnaka liwaziri wa annaka la'ala khair. Ini menarik pernyataan ini ya. Aku selalu dalam kebersamaan bersama Rasulullah SAW setiap tahunnya. Dan aku menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh selainku. Dan tidak berkumpul dalam satu rumah pada hari tersebut kecuali Rasulullah SAW, Khadijah, dan diriku yang ketiga. Dan aku menyaksikan cahaya wahyu dan risalah. Aku mencium wangian nubuah dan telah aku dengar pekikan syaitan ketika turunnya wahyu itu. Dan aku bertanya, ya Rasulullah, pekikan apa ini? Rasulullah mengatakan itu adalah syaitan yang putus asa dari hambanya. Engkau mendengar apa yang aku dengar, menyaksikan apa yang aku saksikan, bahwa sesungguhnya tetapi engkau bukanlah seorang nabi, akan tapi engkau adalah wazir ya. Engkau adalah pendampingku dan engkau berada dalam kebaikan. Ini keagungan yang Rasulullah gambarkan tentang diri Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW disaksikan juga oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan penyaksian-penyaksian ruhani yang luar biasa terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan dimandikan. Imam Ali mengatakan walaqad walaitu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal malaikata awani fadajitu dar wal afniya mala'u yahbitu mala'u ya'ruj ma faraqtu sam'i hainama minhum yusalluna alaihi hatta wa arainahu fi darihi. Dan
ketika aku sedang memandikan jenazah Rasulullah SAW dan malaikat membantu diriku. Aku menyaksikan bagaimana mereka itu masuk dari pintu itu dan sebagian turun ke bumi, sebagian lagi naik ke langit dan tidak terpisah pendengaranku dari para malaikat itu yang selalu bersalawat kepada Nabi SAW dan aku menyaksikan mereka yang menjaga kemudian kuburan dari Nabi. Ini menunjukkan betapa penyaksian-penyaksian yang luar biasa terjadi musyahad bahwa Imam Ali selalu menyaksikan para malaikat itu turun dan hadir ya. Saya ingin sampai pada satu peristiwa ya, bagaimana menunjukkan ketika ada orang yang bertanya tentang takwa kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan pada orang itu menjelaskan tentang takwa. Tapi sampai pada satu pernyataan yang sangat menarik pernyataan itu ketika orang itu bertanya tentang takwa. Imam Ali mengatakan takwa adalah penyaksian tanpa penghalang antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi arini anzur ilaik. Duhai Tuhanku, perkenankan aku menyaksikan dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk menyaksikan gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di hadapannya dan bagaimana gunung-gunung itu hancur dan kemudian Nabi Musa tersungkur karenanya. Tetapi ada orang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan bertanya, "Fa kaifa ta'budu rabbaka falam tarahu?" Bagaimana engkau menyembah Tuhanmu sementara engkau tidak menyaksikan? Imam Ali mengatakan, "Fa kaifa a'budu rabbi falam arahu?" Bagaimana mungkin aku akan menyembah Tuhanku yang tidak aku saksikan? Ini adalah kesadaran Pak Muhyiddin bin Arabi mengatakan bahwa pada tingkat Imam Ali bin Abi Thalib, dia berada pada tingkat ahadiyah, yang penyaksian itu menjadi sesuatu yang tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Musa alaihissalam, ini pernyataan Ibn Arabi, Nabi Musa alaihissalam berada pada tingkatan wahidiyah dan ingin untuk sampai pada derajat ahadiyah. Ini betapa menunjukkan pada kita kedudukan yang luar biasa pada diri Imam Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan ruhaniyatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Prof atas pencerahannya luar biasa ya. Dan tadi yang di akhir itu luar biasa bahwa kedudukan spiritualitas dari Imam Ali itu melebihi Nabi Musa alaihi salam. Dalam konteks spiritual, derajat itu bisa saling berlomba untuk sampai pada Tuhan gitu. Konteks yang hadiah itu. Baik Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube, persilahkan kalau ada hal yang ingin disampaikan bisa raise hand atau menuliskan dalam chat itu. Silahkan Ustadz Muhammad Saad untuk membuka mute-nya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Profesor Dr. Ustazuna Khalid Al-Walid. Sama-sama Ustaz Bagas. Ya, alhamdulillah Ustaz. Bahagia dengan mohon doanya selalu. Masya Allah, doa hukum. Menarik sekali pembahasan tadi dimensi irfani Imam Ali. Sebelum masuk pada pertanyaan, kalian juga ngalap berkah wiladah Imam Ali. Izin sedikit bercerita Ustadz terkait irfan ini. Saya itu Ustadz, semakin saya mempelajari irfan itu, semakin saya menemukan kesesuaiannya dengan ajaran Ahlul Bait, begitu. Tidak sama seperti pandangan saya beberapa tahun yang lalu, begitu.
Contohnya misalnya ini contoh sederhana saja. Dalam konteks misalnya pembahasan tentang wahdatul wujud. Dulu saya mengira bahwa itu hanyalah hasil perolehan ya, faid ilahi mukasyafah para arif seperti Ibnu Arabi gitu. Ternyata setelah semakin saya menelusuri hadis-hadis Ahlul Bait, loh, saya merasa ini hadis-hadis ini mengarahnya pada bukan hanya wahdatul wujud taskiki, bahkan wahdatul wujud syakhsi, Ustaz, gitu. Itu yang saya temukan. Jadi semakin saya mempelajari, semakin saya menemukan kesesuaian, dan menurut saya mazhab Ahlul Bait itu tidak bisa dipahami tanpa pemahaman irfani. Itu yang saya temukan. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini, Ustadz. Kenapa sebagian, bahkan di kalangan internal para pecinta Ahlul Bait, itu memahami Imam Ali, memahami wilayah yang suci ini, itu hanya sebatas konteks tasyri, Ustadz. Begitu. Padahal kalau kita tinjau secara irfani, makom khalifah ini kan bukan sebatas jabatan sosial, bukan sebatas jabatan politik atau pelayanan kemanusiaan, bahkan saya berani mengatakan bukan sebatas pembimbing rohani. Yang saya pahami tentang makom khalifah itu melampaui semua itu, bahkan melampaui sebagai pembimbing rohani. Bagi saya, makom khalifah itu adalah makom wujudi tauhidi dalam struktur kosmos. Dia adalah ruh alam semesta, dia adalah piramida eksistensi. Nah, kenapa kemudian di sebagian kalangan para pecinta Ahlul Bait, jangankan yang anti terhadap irfan, dimensi irfan ini, ada juga yang menurut saya mendegradasi hakikat pembahasan tentang wilayah dan makom al-maksumin ini. Begitu. A'immah hanya dipahami sebatas dimensi tasyri, begitu. Oh, ini fungsinya menjelaskan hukum. Oh, ini fungsinya kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Udah selesai seperti itu. Contoh yang perkataan saya tadi bahwa saya tidak bisa memahami mazhab Ahlul Bait itu tanpa dimensi irfani. Contohnya begini. Di Al-Kahfi itu ada sebuah riwayat ya, di Al-Kahfi entah jilid jilid 8 atau jilid 2 itu. Di situ disebutkan begini, dengan kami tumbuh-tumbuhan tumbuh gitu. Dengan kami air itu mengalir. Kurang lebih begitu. Jadi imam menjelaskan bahwa realitas ini tumbuh bergerak itu bina dengan kami. Artinya kan a'immah ini melampaui semua dimensi tadi itu. Nah, itu mohon penjelasannya Ustadz ya. Bahkan sangat disayangkan saya menemukan sebagian di kalangan internal Mazhab Ahlul Bait khususnya di luar negeri itu memang ada kelompok-kelompok atau pemahaman-pemahaman yang anti dengan pembahasan irfan ini. Bahkan mempertentangkan antara dimensi irfan dengan Ahlul Bait. Sampai yang sekelas Imam Khomeini pun itu dianggap begini Ustaz. Oh, itu Imam Khomeini itu sufi yang berjubah Syiah katanya. Imam Khomeini itu tidak mengambil ilmu dari Ahlul Bait. Itu dia mengambilnya dari Ibnu Arabi begitu. Ini kan pernyataan yang sangat disayangkan karena tidak memahami kompleksitas dari kajian Irfan ini. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi Kabarnya wabarakatuh. lalu insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Silakan Ustaz. ya, mestinya pertanyaannya yang ditanyakan kepada saya ya. Tanyakan kepada mereka-mereka yang menolak kemudian irfan. Kenapa mereka menolak? Ya kita sayangkan itu. Karena dimensi ilmu Ahlul Bait ini dimensi yang begitu luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Ibn Arabi, misalnya baik dalam Fususul Hikam maupun Futuhat Al-Makkiyah pada hakikatnya menjelaskan mutiara atau menjelaskan mata air yang keluar dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam ya. Bahwa mungkin orang-orang yang melihat secara zohir akan tidak mampu kemudian memahami. Karena memang sudah disampaikan, Imam Ja'far mengatakan kalamuna sa'ab al-mustas'ab ya.
Perkataan kami itu adalah perkataan yang sangat sulit dan tidak mudah untuk dipahami. Orang harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar untuk melihat mutiara hikmah yang dikatakan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ya. Artinya, dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi sebenarnya adalah kunci pembuka untuk memahami apa yang disampaikan oleh para maksumi alaihi salatu wassalam. Misalnya Imam Ja'far mengatakan, Subhanallazi khalaqa alaina mir'atan wa alima kaifa khuliq. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan cermin dan mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu ini. Itu sangat luar biasa bagi saya. Yang pertama, cermin itu menampilkan, ya, apa yang ada di hadapannya. Dia tidak mengurangi, dia tidak merubah, ya. Dia menampilkan apa adanya dari apa yang ada di hadapannya. Dia sebagaimana apa yang ada di hadapannya dia tampilkan, ya. Ini makhluk atau ciptaan Allah yang begitu dahsyat, ya, sebenarnya cermin itu. Ya, sesuatu yang tipis saja tapi menampilkan sesuatu yang hidup padanya, ya. Walaupun itu hanyalah gambaran dirinya, pancarannya. Sekarang ketika seseorang itu berdiri di hadapan ribuan cermin, maka cermin itu akan menampilkan dirinya begitu banyaknya, tidak terbatas. Demikianlah melalui cermin itu Allah mengajarkan bagaimana hadirnya segala sesuatu ini. Karena segala sesuatu ini tidak lain adalah menggambarkan tentang dirinya. Jadi tidak akan pernah lepas dari dirinya karena sumber utamanya adalah dirinya dan menampilkan dan menggambarkan tentang dirinya. Ini satu hal yang luar biasa, tapi orang harus memahami ini dalam makna tajalli, ya. Ada pernyataan yang menarik dari Hendrik Corbin, ya. Hendrik Corbin ini dia seorang filosof yang belajar lama filsafat di Iran, murid dari Ayatullah Mahdi Ashtiani, ya. Seorang filosof arif yang begitu luar biasa. Dia berkata bahwa seandainya orang-orang Barat itu, orang-orang di luar Muslim itu, atau orang-orang Nasrani memahami hakikat dari tajalli, maka mereka akan dengan mudah memahami realitas tentang Isa alaihissalam. Ini pernyataan yang sebenarnya sangat luar biasa, ya. Hadrat Qarbi menyatakan pemahaman tentang hakikat tajalli ini hanya dipahami oleh para filosof muta'alih, dengan para pemikir yang tercerahkan, para pemikir yang ilahi, ya. Hal yang sangat dahsyat, ya, sebenarnya. Ada banyak hal yang luar biasa. Kenapa ada orang yang hanya melihat ajaran yang luar biasa ini adalah zahir semata? Ya karena keterbatasan dirinya. Dia tidak mampu menyelam lebih jauh tentang beragam hal yang luar biasa dan dahsyat yang ada padanya. Setiap orang berada pada batasan mereka masing-masing. Jadi ala qadar ukulihim, ya. Sehingga tidak mungkin mereka mampu meraup cahaya ini begitu luar biasa. Berbeda halnya dengan para arif, ya. Mereka bukan hanya melihat apa yang ada di Ahlul Bait ini hanya dalam lapisan zahirnya, tapi mereka jauh masuk ke dalam pada bagian yang batin dari apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Baik Ustaz, ini ada dua pertanyaan ini masuk di YouTube. Yang pertama dari Raina Kisah, yang kedua dari Ahmad Amin. Saya akan baca yang dari Raina Kisah, kemudian nanti dihubungkan dengan Ahmad Amini. Pertanyaan, bagaimana Al-Quran membentuk relasi antara kebenaran, pengetahuan, dan tanggung jawab eksistensial manusia? Bukan sekedar sebagai objek kognisi, tetapi sebagai panggilan hidup. Relasi antara kebenaran, pengetahuan, dan tanggung jawab eksistensial. Dari Ahmad Amni, pencapaian irfan seperti Imam Ali tak bisa jika langsung belajar seperti jalannya. Penghambaan dulu mesti dijalani seperti dirinya atau Imam Ali yang mengatakan aku hambanya Rasulullah SAW. Gitu. Silakan Ustaz. Ketika kita memahami Al-Quran,
dalam pemanaan yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, kita akan melihat mutiara-mutiara yang luar biasa ya. Yang tidak hanya Al-Quran itu seakan sesuatu yang diam begitu saja, tapi Al-Quran juga menghidupkan. Al-Quran menggerakkan kita. Al-Quran menjadi ruh kekuatan diri kita. Al-Quran membuka cakrawala kita yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling memahami Al-Quran ini atau tafsir Al-Quran. Ya. Sebagaimana misalnya Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan tersentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang-orang yang memang sudah Allah sucikan mereka. Para mutahharun ya. Pada ayat Ahlul Kisah itu kan sangat jelas. Pada ayat At-Tadhir, innama yuridullahu liziba ankum risan ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kalau kita hanya membatasi diri pada tafsir-tafsir tertentu, kita akan melihat Al-Quran hanya berbicara pada konteks tertentu. Tapi kalau kita melihat dalam penafsiran Ahlul Bait, penjelasan Ahlul Bait tentang Al-Quran, kita melihat seluruh dimensi dari Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab yang diam, tapi Al-Quran juga menggerakkan diri kita. Al-Quran membuat kita menjadi bukan hanya sebagai seorang yang soleh, tapi seorang yang musleh ya. Orang yang soleh adalah orang yang hanya baik dalam dirinya. Sementara al-muslih itu adalah orang-orang yang menyebarkan kebaikan dalam proses kehidupannya. Bahkan dalam banyak hal misalnya bagaimana penghargaan yang diajarkan Ahlul Bait ya melalui Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang bagaimana penghormatan kita kepada alam ini. Alam ini adalah bagian dari tanda-tanda Allah yang hidup, yang semua kemudian bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memperlakukannya itu sebagai bagian dari diri kita, bukan sebagai sesuatu yang merupakan objek yang bisa kita eksploitasi sesuai dengan keinginan kita. Karena seluruh bagian alam ini hidup bersama dengan kita, dan Allah akan bangkitkan mereka pada hari di mana kemudian Allah bangkitkan segala sesuatu yang punya jiwa ya. Dan itu didapat dari apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Jadi karena itu bacalah Al-Quran ini dengan pembacaan yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam pada kita semua, sehingga Al-Quran bukan hanya sebagai kitab yang tidak bermakna ya, tapi Al-Quran yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang membuka pengetahuan kita, bahkan mengantarkan perjalanan ruhaniyah kita. Jangankan kita, suatu saat ada orang yang datang kepada Imam Ali Zainal Abidin dan berkata kepada Imam Ali Zainal Abidin, mengapa engkau tidak seperti ayahmu Ali bin Abi Thalib? Imam Ali Zainal Abidin marah luar biasa kepada orang itu dan berkata, jangan ucapkan perkataan seperti ini sekali lagi. Karena bumi tidak akan pernah melahirkan keagungan manusia seperti Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kedudukan yang berbeda. Bahwa kita membicarakan ini menunjukkan betapa keagungan yang luar biasa dimensi ruhaniyah yang ada pada diri Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Imamul Arifin, bahwa imam bagi orang-orang yang arif ya. Dan kita walaupun mendapatkan percikan, hanya sekedar percikan, tapi itulah cahaya yang menerangi kita semua. Kita tidak mungkin sampai pada kedudukan itu, tapi kita harus berusaha menjadikan itu sebagai contoh bagi kita ya. Manusia ini perlu contoh. Dia tidak akan bisa berjalan tanpa ada contoh di hadapannya yang memberikan kebenaran kemana mereka harus menuju dalam kehidupannya. Jadi kita walaupun kita masih sangat jauh dan sama sekali tidak bisa kita bandingkan ya antara diri kita tentu dengan Muhammad Ali bin Abi Thalib, tapi kesanalah kita melangkah untuk menjadi manusia yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita masuk ke closing statement, barangkali ada hal yang relevan dengan keindonesiaan
utamanya bagaimana kita mengambil nilai-nilai dari Imam Ali, baik spiritual maupun aspek hal lainnya yang relevan dengan kondisi kita sekarang ini yang harus kita wujudkan oleh person-person kita. Ya. Di antara hal yang luar biasa Imam Ali salam, saya teringat dengan nasihat Imam Ali, Gubernur Mesir ya, Malik Al-Ashtar. Di antara nasihat Imam Ali, dia memberikan nasihat seperti ini. Engkau menjadi pemimpin satu masyarakat. Janganlah engkau melihat mereka seperti seekor singa yang lapar terhadap mangsanya. Mereka adalah saudara-saudara. Sekiranya mereka di antara mereka ada saudaramu yang seiman. Tapi di antara mereka ada juga saudaramu sesama manusia. Ini satu pernyataan yang dahsyat ya. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka ajarkanlah mereka pengetahuan agar mereka menjadi orang yang berilmu. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang berpengetahuan. Jadikanlah mereka sebagai penasehat atas diri. Di antara mereka ada perempuan dan anak-anak. Jadikanlah dirimu sebagai ayah bagi mereka, pelindung mereka. Di antara diri mereka ada yang lemah, maka kuatkanlah diri mereka dengan kehadiran diri. Ini betapa kita kehilangan saat ini. Sosok yang mengayomi kita semua. Sosok yang melindungi kita semua. Kehadirannya membawa rasa aman, rasa tentram bagi kita. Dan setiap orang mestinya berlaku seperti itu. Bukan hanya menjadi sosok pemimpin bagi satu masyarakat, tapi sosok yang hadirannya dimanapun itu menenteramkan setiap orang yang ada di sekitarnya. Menambah pengetahuan bagi orang yang ada di sekitarnya. Menguatkan orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Mendorong setiap orang untuk mencintai ilmu dan pengetahuan. Ini yang mungkin kita saat ini dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, orang mungkin bisa mengetahui apapun melalui artificial intelligence. Tapi ketahuilah bahwa artificial intelligence tidak pernah menjadi sosok yang dapat menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Manusia saat ini bukan hanya memerlukan hal-hal yang bersifat zahir, tapi jauh kita harus mencari makna dalam batin kita. Imam Ali adalah sosok yang menjadi contoh sejati sebagai imam bagi orang-orang yang arif. Kita perlu melihat dan menggali pelajaran dari Imam Ali bin Abi Thalib, bukan perjalanan ruhania menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifna nafsak, fa illam tu'arifna nafsak la na'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak, fa illam tu'arifna rasulak la na'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak, fala tu'arifna hujjatak, dalalna an dinina, wala tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenalkan kami pada dirimu. Sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak mengenal Rasul. Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujjahmu. Ya Allah, kenalkan kami pada hujjahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu, tersesatlah kami dari agama kami. Janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Dengan rahmatmu, wahai maha pengasih dan maha penyayang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid atas pencerahannya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting Mishkat dan juga kawan-kawan yang bergabung pada YouTube Mishkat TV. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. La tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.